terima kasih. Tim Biawakali Channel saat ini berada di wilayah Jenar, di wilayah Jenar dan khususnya di Desa Jenar. Kebetulan saat ini walaupun siang hari sekitar jam 1 kita masih bisa bertemu dengan Bapak Kepala Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen juga. Kebetulan ini kita meliput dan kedatangan kami ingin berkenalan dengan Pak Kepala Desa Jenar. Bisa dikasih tahu Bapak untuk nama? Nama saya Samto, asli dari Jenar. Asli kelahiran Jenar sih Pak. Iya, terima kasih. Untuk berikut kronologi menjadi kepala desa Pak. Ini sudah berapa periode dan nanti kedepannya seperti apa Pak? Baru 3 kali, tapi kalau nanti ada kesempatan waktu mungkin selama saya siap berjuang untuk rakyat. Bukan untuk kaya saya sendiri, untuk rakyat. Tetap berjuang untuk rakyat Jenar Pak ya? Siap perjuangan Desa Jenar. Iya, terima kasih. Dan berikutnya Pak, nanti bila mana nanti purna tugas di tahun 2025 Bapak? Iya. 2025. Nanti setelahnya itu mungkin diadakan pilkada lagi. Ya, kalau memang masih ada kesempatan, saya pun siap berangkat. Masih punya peluang juga peluang, ya? Peluang juga. Jadi, untuk rival Pak, untuk rival atau tandingan dari Bapak sampai saat ini sudah muncul atau belum Pak di tahun 2022 ini Pak? Ditandingkan sama siapa saja saya siap. Siapapun jagonya, siapapun orangnya, berapapun hartanya, oke, tetap semangat, terus semangat dulu. Selama diberi kesehatan, waras, seurep itu kuncinya sampai masih bisa bernapas. Oh iya. Walaupun kondisi saat ini, walaupun kondisi saat ini baru pincang, taruhlah sakit begitu Bapak ya. Walaupun sakit kita masih Pak Kepala Desa tetap melayani sepenuh hati dengan rakyat. Apa yang dikendaki rakyat saya siap untuk melayani, memberi perlindungan pada rakyat Jenar. Ngomong-ngomong Bapak, nanti untuk di Jenar sini Pak, khususnya Desa Jenar itu hak pilih berapa toh Pak? Hak pilih kemarin sekitar 3.400. 3.400 untuk periode ini. Itu Bapak meraih berapa hak pilih Pak? Ini yang hadir kan tidak banyak, kan juga saya juga lebih. Ya pendapatan cuma sekitar 1.300. 1.300 berarti lawan. Yang penting menang ya Pak. Selisih satu pun itu tetap menang untuk saat ini. Oke, terima kasih atas semangatnya Pak Samto. Usia di tahun ini berapa Pak? 52 tahun. Baru 52 Pak, masih kalau memang nanti dicabut 80 masih ada sisa 28. 100 pun mau. Oke, sama saya. Sama saya selaku ini dari Biawakali Channel ini Pak. Ini memang mau nanti ada dukungan Pak Samto selaku Kepala Desa Jenar. Bahkan saya jauh sekali dari Gondang, dari Kaliwedi itu ke Jenar ini cuma pengen ketemu Pak Kepala Desa Jenar. Masalah Pak Kepala Desa orangnya yang tenang. Iya, yang tenar waktu saya itu waktu tenare Bapak di pandemi COVID-19 itu saya baru tahu, terus saya pengen ke kantor Kepala Desa Jenar. Yang lain tidak ada yang saya kunjungi Pak. Baru cuma ini aja, cuma Desa Jenar ini aja. Untuk itu kita terima kasih sekali bisa ketemu Pak Kepala Desa Jenar. Dan nanti untuk selanjutnya kita di lain waktu bisa ketemu lagi. Kita semoga sehat Bapak nggih. Ya, terima kasih. Biawakali Channel tetap oke. Oke, kita lanjutkan dari Biawakali Channel. Kita melanjutkan perbincangan dengan Pak Kepala Desa Jenar. Kebetulan saat ini setelah kita di kantor desa, kita menuju ke lapangan. Lokasi yang saya sendiri belum tahu. Nanti kita bincang-bincang dengan Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, boleh kita bincang-bincang lagi Pak? Boleh. Kebetulan ini saya diarahkan atau diajak Pak Kepala Desa di tempat ini Pak. Ini momennya apa Pak? Ini tempat apa dan sejarahnya bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Ya, sejarahnya ada sejarah kandang wayang di sini letaknya wayangnya sejarah lama, wayang dari batu di sini letaknya Mas.
di desa makanya di desa Jenar ini 2 RT ini tidak ada yang istilahnya hiburan wayangan selama saya masih hidup, saya mulai hidup. Oh begitu Pak. Cuma satu kelurahan, cuma 2 RT ini, RT 1 2. Jadi ini termasuk penemuan atau taruhlah museum ya Pak, museum. Dikatakan museum tidak ada atapnya. Jadi penemuan batu. Ini batu ini asal usulnya dari mana Pak? Nggak tahu, jadi di lingkungan di radius 200 meter dari sini memang ada dikumpulkan akhirnya seperti batu, seperti bentuknya gamelan ya seperti ini, wayangnya ada dari batu. Oh begitu ya Pak. Caranya gitu. Jadi untuk ini awalnya berserakan di area di lingkungan. Iya. Tapi dengan sejarah batu nih wayangnya tetap di sini. Oh, gitu. Salah satunya batu ada di sini. Kita mencari yang di sekitarnya termasuk sampai bisa berkumpul banyak ini. Terus yang mengumpulkan ini dulu siapa Pak? Warga, khususnya RT 1 dan RT 1 yang. Jadi kok Bapak tadi bilang kalau di RT 1 dan 2 setiap orang hajatan tidak boleh menggelar hiburan wayangan. Wayangan itu dulunya gini, Mas. Radio itu dulu mandar wong Tayupan radio itu sampai gor-gor itu langsung mati, Mas. Nah, uniknya enggak tipnya tuh bisa rusak mati ya. Jadi ini pernah terjadi ada orang hajatan, satu keluarga itu habis Mas. Setelah hiburan wayangan, satu keluarga habis. Oh begitu. Jadi kita mengandung maksud. Jadi batu-batu bersejarah ini maknanya menurut antusias warga. Antusias warga kenyataan seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Gitu, Pak. Nah, terus untuk kesehariannya atau berapa bulan atau berapa taruhlah ini punya weton begitu Pak. Wetonnya hari apa harus diapakan gitu tidak ada Pak? Ya Jumat Legi biasanya ada yang bancaan Jumat Legi malam Jumat Legi apalagi Sasuro yang lebih banyak. Adakah Pak warga yang kesini itu mau apa itu berdoa atau mau minta apa atau gitu? Kalau warga sini tidak ada, tapi luar dari Jenar ada. Yang ke sini jarang itu sakitnya siap operasi. Ternyata cuma mohon cuma lantaran kandang wayang bisa dia sembuh. Oh begitu. Sejarahnya ada yang orang Jawa sekarang kok muncul nuwun gampangane ngoten niku enten keyakinan orang lagi. Tanya lagi Bapak, karena ini momennya ini bersejarah Pak, kenapa kok dibikin liar seperti ini? Apakah tidak ada peran serta pemerintah desa khususnya untuk memperbaiki area di sini Pak? Ya baru ini anda mengajukan dana BUMDes, dana ADD bisa diajukan untuk membangun. Mau dari anggaran APBD, BPN, anggaran provinsi siap untuk bangun. Maka dari bantuan apapun kalau bisa saya mohon bantuan dari pemerintah. Kalau bisa kan mohon dibantu lah. Oh, jadi ini sudah ada rancangan atau wacana untuk membangun atau memperbaiki tempat sejarah ini ya Pak. Terus lagi Bapak, untuk apa ini taruhlah jenis candi ini. Ini bentuknya ini kan bermacam-macam Pak. Ada bentuk kalau gamelan. Boleh tahu kalau yang semacam ini bisa dikategorikan bentuk apa Pak ini Pak? Ini besar bentuk gong besar nih gong. Terus yang lain Pak bisa diceritakan Pak? Ada yang bentuk kura-kura. Kura-kura itu melambangkan apa Bapak? Untuk ya saya belum tahu. Itu ada bentuk kura-kura, ada bentuk babi ada, dari macam-macam. Untuk buku ada, bentuk wayang ada, gamelan bonangan itu pun ada. Oh begitu. Jadi ini memang benar-benar penemuan. Ini setahu Bapak kan kebetulan Bapak asli Putra Jenar. Ya. Setahu Bapak ini ditemukannya tahun berapa Pak? Ya baru tahun ini saja. Baru tahun ini? Nah maksudnya sandal kendang wayangnya sudah ada dulu, batu-batunya dikumpulkan baru tahun ini. Baru tahun ini. Makanya ingin mengajukan kan harus ada yang bisa dibuktikan di lokasi batu-batu wayang yang ada. Terus untuk
berapa hari Pak warga mencari batu sebanyak ini sampai berkumpul? Ya beberapa hari, intinya Sampai bulan-bulan? ya waktu poso itu kan sudah mulai ini poso. Ini baru bulan poso, puasa kemarin. Puasa Ya, kemarin. Itu memang gini Pak, memang dirancang berbondong-bondong RT 1 dan RT 2 itu memang direncanakan ayo mencari batu yang bersejarah ini. Iya, iya, direncanakan dikumpulkan lingkungan seperti sampai di makam, di rumah warga itu kan dari dikumpulkan sini karena bentuknya murid batu gamelan. Jadi untuk warga sendiri sudah tahu kalau di sana ada, di sana ada. Ada kan akhirnya dari rakyat timbul inisiatif bicara. Oh di sana ada batu Pak, di sana ada, di sana rumah sana ada gitu. Akan dikumpulkan jadi satu ini kan ini satu bang tubuhnya mungkin ada yang lain bisa menemukan dibahasin lagi. Oh begitu nggih Bapak. Ya terima kasih Pak. Ini memang sejarah Jenar seperti Jalan ini. Jenar ya, namanya kandang wayang itu ya, Ya. sini. Jadi hal-hal seperti itu memang harus dikembangkan dan dilestarikan Pak. Ya ternyata gitu. Alangkah baiknya nanti kita dari pihak terkait ini terserah Bapak sebagai pimpinan Desa Jenar ini untuk membangun atau memperbaiki tempat ini, saya kira bisa untuk destinasi wisata khususnya di Ya ini kan Desa Jenar. jalannya kan juga tuh tadi anggarkan ya. Jalan satu ini satu jembatan tembus sampai kandang apa Ngepringan. Oh ini tembus Pak? Ya bisa tembus. Oh jalan tembus perbatasan Ngepringan. Tapi kalau musim hujan tidak bisa, tapi kalau kemarau bisa karena belum ada batunya, masih labil. Lahannya labil. Intinya ini dia sudah diajukan baik BUMDes bekerja sama kali Karang Taruna sudah bentuk-bentuk Podarwis niku untuk membangun dulu ya kandang wayang. Selain saya berbincang dengan Pak Kepala Desa Jenar, Bapak Santo, kebetulan kami juga di sebelah Pak Kepala Desa itu juga ada instansi dari Kecamatan Jenar. Kebetulan beliau dari pemerintah Kecamatan Jenar. Kami dari kantor Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Nama saya Agus Wahyudi Saputra. Agus Wahyudi Saputra, nggih. Kebetulan Pak Agus tadi juga mendengarkan bincang-bincang kami dengan Pak Kepala Desa Jenar, Pak Santo. Menurut pihak instansi Kecamatan Jenar, bincang-bincang kami dengan Pak Santo selaku Kepala Desa Jenar, tanggapan dari pihak kecamatan seperti apa Pak Agus? Ya, Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi kami sangat mengapresiasi dari pemerintah desa yang disebuhi Pak Santo dan warga masyarakat Desa Jenar, yang mana ini merupakan potensi wisata religi dan ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang mana tetap nguri-nguri budaya Jawi khususnya, karena tanpa ada kesadaran tentunya ini akan hilang atau akan musnah. Harapan kami tentunya semua saja, jadi ini masalah budaya, jadi kita harus bersinergi bagaimana mengamankan, bagaimana melestarikan. Dan yang paling utama saya juga mengapresiasi kesadaran masyarakat yang telah menemukan batu yang semula disimpan juga dikembalikan. Ini dengan kesadaran ini tentunya kita bangun kesadaran dulu Mas. Jadi kita bangun kesadaran dulu, baru nanti kita tentunya harus ditata. Ini perlu juga perjalanan atau perlu proses. Oh begitu. Saya kembali tanya Pak Kepala Desa Jenar, sampai saat ini Bapak, misalkan saya datang ke sini memegang batu-batu ini, boleh enggak? Boleh. Boleh Pak, tidak ada larangan atau apapun Pak. Jadi selama kita tidak mengganggu, niatnya baik, itu tidak merusak, kita boleh-boleh saja Pak. Yang ditakutkan kami makanya nyentuh itu gimana gitu. iya, terima kasih. Yang penting kan gini Mas, Iya. kita itu namanya punya adab lah, kita menjaga. Jadi kalau numpunya itu tentunya semuanya itu ada yang apa, kagungan Gusti Allah lah. Iya. Jadi kita tahu adabnya, kita justru menjaga dan melestarikan itu yang lebih penting, yang lebih utama. Iya. Begitu kurang lebihnya sejarah situs atau penemuan batu yang berwujud
seperti gong, wayang, ada simbol-simbol yang lain. Nanti kedepannya nanti pihak terkait termasuk pemerintah desa, pemerintah kecamatan sudah hadir di sini untuk siap melestarikan dan membudayakan situs batu bersejarah tersebut. Oke, terima kasih Biawak Kali Channel.